Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini akan saya bahas tentang soal-soal penilaian tengah semester Gasal ya tahun kemarin tentang trigonometri, yaitu mapel matematika peminatan kelas 11. Oke, untuk soal yang pertama, ini perhatikan soal yang pertama. Diketahui tangan A 3/4, tangan B 8/15. A dan B sudut lancip. Nilai sin A cos B min cos A sin B adalah, perhatikan ya, tadi yang diketahui adalah tangan A dan tangan B ya. Tangan A diketahui 3/4, tangan B 8/15. A dan B lancip. Ketika sudutnya lancip berarti semuanya bernilai positif. Nah, ini pertanyaannya ya. Kemudian kita jawab. Tangan A kita pakai rumus desa, depan per samping ya. Berarti 3-nya adalah depan, 4-nya adalah samping. Kemudian kita buat segitiga siku-siku. Di sudut A, depan berarti di sini ya 3, sampingnya 4. Berarti sisi miringnya adalah 5. Gunakan triple Pythagoras 3, 4, 5 ya. Sisi miringnya 5. Kemudian sin A, sin rumusnya adalah demi, depannya 3, miringnya 5, jadi 3/5. Kemudian cos A, sami, sampingnya 4, miringnya 5, berarti 4/5. Itu baru satu yang diketahui, yaitu tangan A. Kemudian yang diketahui kedua, tangan B, 8/15 ya. 8 itu depan, 15 itu samping. 8/15 desa ya. Ini 8 depan, 15 samping. Gunakan segitiga siku-siku seperti tadi yang pertama. Kemudian sisi miringnya 17. Kalau bingung kita hitung pakai rumus Pythagoras ya. Sisi miring yaitu akar dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 64, 225. Hasilnya adalah 289 sama dengan 17. Sin B demi dari segitiga B di sini. Depannya adalah 8, miringnya 17, 8/17. Cos B sami, sampingnya 15, miringnya 17, berarti 15/17. Masukkan pertanyaannya, kita tulis dulu, pertanyaannya ditulis, yaitu sin A cos B min cos A sin B. Kita ganti, sin A tadi sudah ditulis atau dihitung tadi 3/5. Cos B tadi 15/17 dikurangi cos A sudah dituliskan tadi di atas 4/5, sedangkan sin B 8/17. Kita kalikan 3 kali 15 45, 5 kali 17 85, min 4 kali 8 32 per 5 kali 17 85. Jadi kalau dikurangi hasilnya 13/85. Untuk soal nomor 1 ya. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang untuk soal nomor 3 ya. Saya acak ya soalnya. Saya nomor 2 aja, nomor 2 dulu. Ya, 1 sama 2 ini. Nomor 2 diketahui sin A-nya 12/13 dan A sudut tumpul. Nilai dari 2 sin A cos A. Lihat, A sudut tumpul. Sudut tumpul itu terletak pada kuadran kedua. Jadi yang positif hanya sin. Saya ingatkan kembali untuk kuadran-kuadran. Kuadran 1 semuanya positif. Kuadran kedua hanya sin dan kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sin yang positif. Kuadran 3 tangan atau kotangan yang positif. Kuadran 4 cos atau sekan yang positif. Ya. Sekarang kita masuk soal nomor 2. Lihat soal nomor 2. Diketahui sin A-nya 12/13 A sudut tumpul. Pertanyaannya adalah 2 sin A cos A ya. Jadi kita buat segitiganya dulu. Diketahui tadi 12/13 itu demi, depannya 12, miringnya 13. 12/13 ya, depan per miring. Jadi sisi sampingnya adalah 5. Bisa menggunakan rumus Pythagoras kalau yang masih bingung, atau pakai triple Pythagoras
Pitagoras, yaitu 5, 12, 13 ya. Pertanyaannya adalah 2 sin A cos A. Cos A kita tulis dulu. Berapa nilai cos A? Cos itu rumusnya adalah sami. Karena sudut tumpul, berarti kuadran kedua nilai cosnya negatif. Samping per miring. Sampingnya 5, miringnya 13. Masukkan pertanyaannya, 2 tetap 2. Sin A diketahui 12 per 13. Cos A diketahui min 5 per 13. Terus dikalikan, min 120 per 169 ya. Kemudian untuk soal selanjutnya, ini soalnya saya acak ya. Soal nomor 7 ya. Soal nomor 7. Atau soal nomor 6, soal nomor 6 dulu ya, berkaitan dengan kuadrat. Soal nomor 6. Nih, sin A plus cos A kuadrat ditambah sin A min cos A kuadrat ya, sama dengan berapa? Kita cek dulu. Soal nomor 6 ya, soal nomor 6. Soal nomor 6 diperhatikan di sini. Sin A plus cos A kuadrat ditambah sin A min cos A kuadrat. Kita gunakan rumus A plus B kuadrat, yaitu ini sebagai A, ini sebagai B ya. Ini A kuadrat berarti sin kuadrat A, terus plus 2AB, jadi rumusnya seperti ini ya. Sebentar, pulpennya macet, saya ulangi lagi. Ini sin kuadrat A ya, A kuadrat plus 2 sin A cos A ya, 2AB, ini A ini B, 2AB plus cos kuadrat A. Yang satunya lagi juga sama, sin A min cos A kuadrat. Sin kuadrat A karena tandanya min berarti min 2AB min 2 sin A cos A plus ini B-nya ya, plus B kuadrat atau cos kuadrat A. Jadi bentuk kuadrat dijabarkan, sin kuadrat A plus 2 sin A cos A plus cos kuadrat A. Satunya lagi, sin kuadrat A min 2 sin A cos A plus cos kuadrat A. Ternyata ada unsur yang sama, plus 2 sin A cos A, ini min 2 sin A cos A, berarti bisa kita hilangkan. Jadi tinggal tersisa sin kuadrat A ada 2, ini ya, ini sama ini 2 sin kuadrat A, kemudian cos kuadrat A juga ada 2 cos kuadrat A. Sama-sama angka 2 difaktorkan, dikeluarkan, 2 dalam kurung sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Ini identitas trigonometri, sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. 2 kali 1, 2. Jadi jawaban nomor 6 adalah D. Sekarang untuk soal nomor 7. Untuk soal nomor 7 yaitu akar dari 1 plus sin A per 1 min sin A, ini masih di dalam akar semuanya, itu disederhanakan menjadi apa? Caranya ya, berarti kita mengalihkan dengan akar 1 plus A ya. 1 plus sin A. Di atas dan bawah dikalikan. Yang atas akar sama-sama akar ya, berarti akar kali akar kebetulan sama, di dalamnya berarti tetap menjadi 1 plus sin A. Yang bawah akar sekawan ya, akar sekawan dikalikan dengan akar sekawannya ini ya. Ini 1 min sin A, 1 plus sin A, berarti menjadi akar dari 1 min sin kuadrat A. 1 min sin kuadrat A itu sama dengan cos kuadrat A identitasnya. Ini tetap ya. Akar dari cos kuadrat A yaitu ya cos A ya. Cos A sendiri. Jadi ini 1 plus sin A per cos A. Kemudian kita sederhanakan satu per satu. Kita bagi 2. 1 per cos A ditambah sin A per cos A.
Jadi dipisahkan ini sama ini. 1 per cos A, sin A per cos A. 1 per cos A itu sama dengan secant A. Sin per cos itu sama dengan tangen A. Kita cek pilihan gandanya nomor 7. Nomor 7, secant A plus tangen A, yaitu C ya. Kemudian soal-soal nomor terakhir ya. Nomor 28, 29, 26 dulu. Soal nomor 26. Jadi langsung yang terakhir 26. Perhatikan soal nomor 26, bentuk kuadrat ya. 2 cos kuadrat X ditambah 3 sin X sama dengan 0 untuk X antara 0 sampai 2pi. Penyelesaian dari persamaan tersebut ya, ini perhatikan soal nomor 26. 2 cos kuadrat X plus 3 sin X ya. Jadi ini kita jawab, kita tulis kembali soalnya. Kemudian menggunakan identitas trigonometri. Cos kuadrat X itu kita ganti dengan 1 min sin kuadrat X ya. Kita kalikan 2 kali 1 2, 2 kali min sin kuadrat X ya, min 2 sin kuadrat X ini tetap ya. Kemudian kita urutkan min 2 sin kuadrat X plus 3 sin X, ini angka 2 pindah ke belakang plus 2. Supaya memudahkan kita, karena depannya negatif kita jadikan positif. Jadi rubah semua tanda. Ini min jadi plus, plus jadi min, plus jadi min. Kemudian difaktorkan ya. Depannya dilihat 2 sin kuadrat X bisa difaktorkan menjadi 2 sin X kali sin X. Depan sama depan dulu. Terus belakangnya min 2. Min 2 itu faktornya 1 kali 2. Tinggal nanti dipas-paskan tandanya plus minusnya. 1 sama min 2. Kita cek 2 sin X kali sin X, 2 sin kuadrat X, 2 sin X kali min 2, min 4 sin X, 1 kali sin X berarti 1 sin X, min 4 ditambah 1 min 3. Benar ya? Kemudian 1 kali min 2, min 2. Kemudian 2 sin X ini plus 1 pindah jadi min 1, sin X-nya sama dengan min setengah. Nilai sin yang nilainya setengah adalah 30 derajat. Karena ini min, berarti kuadran 3 sama kuadran 4. Kuadran 3, yang penting ada unsur 30. Kuadran 3 itu lebih dari 180, berarti 180 ditambah 30. Hasilnya 210. Kalau kita jadikan pi, ya berarti 7 per 6 pi. Ya. Pi itu 180 ya, 180 bagi 6 kan 30. 30 kali 7, 210. Ya, jadikan pi. Kemudian yang kuadran 4 tadi kan berarti 360 min. Belakangnya harus ada unsur 30. 30 kiri atas dan bawah sama-sama ada 30 karena nilainya setengah. Jadi hasilnya 330 dibagi 30 berarti 11 ya. 11 per 6 pi. Ya. Pi per 6 kan 30 kali 11 330. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 7 per 6 pi, 11 per 6 pi. Jawabannya adalah A. Kemudian kita ambil soal nomor 28, 29 ya. Perhatikan nomor 28. Persamaan kuadrat lagi. Nilai X yang memenuhi persamaan 2 min 2 cos kuadrat X sama dengan sin X untuk X antara 0 sampai 360 derajat. Kita bahas bersama nomor 28. Perhatikan soal nomor 28. Dua min 2 cos kuadrat X sama dengan sin X. Ya. 2 min cos kuadrat X dirubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Ya. Kemudian dikalikan min 2 kali 1 min 2, min 2 kali min berarti plus 2 sin kuadrat X. 2 min 2 0 berarti tinggal tersisa 2 sin kuadrat X min sin X sama dengan 0. Kemudian karena sama-sama ada unsur sin X, kita faktorkan sin X-nya dikeluarkan.
Jadi menjadi ini tetap 2. Sin kuadrat diambil sinnya 1, sinnya masih 1. Kemudian sin dibagi sin berarti 1, ya. Jadi sin X-nya 0, 2 sin X min 1. Difaktorkan biasa ini tadi yang atas. Sin X 0, nilai X-nya yang 0 adalah 0. 0, terus 180 dan 360. Ada 3 nilai yang sinnya nilainya 0, ya. Sin X ini berarti 1/2 ya. Setengah tadi 30. Kuadran 1 sama kuadran 2 berarti menggunakan 180, ya. Ini di KW1, sin positif di KW1 dan kuadran 2, ya. 180 kurangi 30 adalah 150. Jadi jawabannya 0, 30, 150, kemudian 180 dan 360 derajat. Jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 29. Diketahui persamaan sekant kuadrat X sama dengan 1 plus tangan X untuk X antara 0 sampai 2pi, ya. Kita jawab nomor 29. Ini persamaan ini, ya, sekant kuadrat. Sekant kuadrat itu bisa berubah menjadi tangan kuadrat X plus 1. Identitas trigonometri. Sekant kuadrat menjadi tangan kuadrat X plus 1. Ya, 1 plus tangan X tetap. Kemudian 1 plus tangan X pindah ke kiri. Ya, ini tangan kuadrat X, tangan X dulu, min tangan X, plus 1, 1 jadi min 1. 1 min 1, 0. Berarti tinggal tangan kuadrat X min tangan X. Difaktorkan biasa seperti soal nomor 28. Tangan X dalam kurung tangan X min 1. Tangan X-nya 0, tangan X-nya sama dengan 1. Nilai tangan yang nilainya 0 berarti sama seperti sin, yaitu 0, 180, 360. Karena soalnya bentuk pi, kita jadikan pi. 0 tetap 0, 180 itu pi, 360 yaitu 2pi. Sekarang tangan X yang nilainya 1 adalah 45 derajat. Ya, itu kuadran pertama. Ya, positifnya di kuadran pertama sama kuadran ketiga. 3 itu berarti 180 plus 45, ya. 45 225. Kita jadikan pi, 45 itu kan 180 dibagi 4, ya. Berarti pi per 4. Kalau ini tadi 180 pi atau 4/4 pi, ini tadi 1/4, kalau dijumlahkan berarti menjadi 225, yaitu 5/4 pi. Jadi himpunan penyelesaiannya kita tulis urut dari yang terkecil, yaitu mulai dari 0, kemudian pi per 4, pi, 5/4 pi, 2 pi. Jawabannya adalah C. Sekarang soal nomor 30. Nilai X yang memenuhi persamaan cos kuadrat X min 3 sin kuadrat X plus 3 sama dengan 0 untuk X antara 0 sampai 360 derajat. Kemudian kita rubah, ya, ini nomor 30. Cos kuadrat X min 3 sin kuadrat X plus 3. Sin kuadrat bisa dirubah menjadi 1 min cos kuadrat X, ya. Kemudian cos kuadrat X min 3 plus, ini dikalikan, ya. Min 3 kali 1 min 3, min 3 kali min cos kuadrat berarti plus 3 cos kuadrat X plus 3 sama dengan 0. Ternyata ada min 3 ditambah 3 berarti 0. Jadi yang tersisa adalah cos kuadrat X plus 3 cos kuadrat X. Sama-sama kuadrat bisa dijumlahkan. Ini 1, ini 3 menjadi 4. 4 cos kuadrat X sama dengan 0. Jadi cos kuadrat X-nya 0, jadi cos X-nya juga 0. Nilai cos yang nilainya 0 hanya ada 2, yaitu 90 dan 270. Ini diperoleh dari 180 ditambah 90. Jadi selalu ada unsur 180 atau 360. Jadi jawabannya adalah D. Oke, untuk soal-soalnya itu tadi sampai 30. Kemudian kita cek lagi sekiranya ada yang perlu ditambahkan. Itu pembahasan soal, ya,
Cukup ya sekiranya? Ya sudah. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.